Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita kepanggihan malih, mugi-mugi terus kepanggihan ingkang dirahmati Allah. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas daya nikmat ingkang sangat banyak ini insyaallah, khususnya nikmat umur, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memanfaatkan setiap nikmat sekecil apapun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berharap kepada Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa mempelajari seluruh risalahnya, kemudian mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah nanti ketika meninggal juga dalam kondisi sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu insya Allah kita mendapatkan kematian yang baik, yaitu kematian husnul khotimah. Ini insya Allah akan menjadi pintu gerbang buat kita pulang kepada Allah dalam kondisi baik, sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya di yaumil akhir kelak insya Allah. Kita sungguh sama-sama berharap yang bertemu hari ini nanti akan bertemu lagi di yaumil akhir, akan sama-sama melihat keindahan di surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Tadi dibacakan Quran surah An-Naba insya Allah di rakaat pertama oleh Mas Amar. Ada hal yang perlu kita perhatikan di akhir ayat, dikatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau kita pahami Bapak Ibu semuanya, ayat itu sesungguhnya membawa kita ke dimensi waktu itu di yaumil akhir. Jadi orang-orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan, coba saya jadi tanah saja. Kenapa begitu Bapak Ibu semuanya? Karena nanti kita akan ketemu dengan yaumil akhir, hari yang terakhir. Nggak ada hari lagi setelah itu ya hari terakhir itu. Adanya cuma hari saja. Dan saat itu kita akan dihidupkan selamanya Bapak Ibu semuanya. Dalam bahasa Al-Quran namanya apa? Hum fiha khalidun, selama-lamanya, jadi kan nggak akan mati. Maka orang-orang kafir itu tahu alamatnya bakal ke neraka jahanam. Berarti dia akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka mereka berandai-andai, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba seandainya saya sekarang jadi tanah saja, maksudnya mati maksudnya. Karena apa? Dia menyaksikan hewan dan lain sebagainya selain jin dan manusia itu setelah dikisos, setelah menyelesaikan seluruh kekeliruan, hewan yang bertanduk menanduk hewan yang tidak bertanduk, maka yang tidak bertanduk dulu dikasih tanduk, menanduk hewan yang dulu menanduk, sehingga 0-0, semuanya 0-0. Itu jadi tanah mereka, menjadi tanah, karena tidak ada kewajiban buat mereka, nggak ada kewajiban di dunia, sehingga hanya dinolkan saja. Setelah itu jadi tanah. Kita itu tidak, Bapak Ibu. Kita itu
akan ditimbang amalnya. Akan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau orang muslim kan pasti masuk surga pada akhirnya, walaupun ada yang mampir di neraka dulu, na'udzubillah. Tapi kalau orang kafir pasti masuk neraka jahanam dan selama-lamanya. Maka mereka mengatakan, seandainya saya jadi tanah saja. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya. Maka kita merenung terhadap hal ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan semua yang kita buat hari ini. Maka pastikan detik demi detik itu betul-betul efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan akhirat tujuan kita, dunia hanya untuk sementara. Jadikan seluruh fasilitas di dunia ini menjadi fasilitas agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang nanti, termasuk kita Bapak Ibu semuanya, juga akan mengatakan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Fajr ayat 24. Ini semisal, cuma ini agak-agak lebih ringan, mendingan gitu. Dikatakan, yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Mereka mengatakan, oh seandainya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Ini kapan? Ini waktu itu. Orang yang tahajudnya hanya 4 rakaat plus witir 3, dia mengatakan, coba kalau saya dulu lebih banyak. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid, coba saya dulu jauh, saya jalannya lebih panjang. Orang yang mensedekahkan 20% atau 10% atau 5% dari hartanya, coba kalau saya dulu lebih dari itu. Orang yang perbuatan baik ke istrinya mungkin merasa kurang, coba saya dikasih kesempatan lagi untuk berbuat baik sama istri dan anak-anak. Kalimatnya apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duh, seandainya dulu di dunia ini saya banyak berbuat baik untuk hidupku yang sekarang. Karena Bapak Ibu semuanya, jangan perlu tahu bahwa kedudukan kita di sorga itu sangat bergantung kepada amal kita hari ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bayangkan, yang namanya dzarrah itu Bapak Ibu, itu dalam bahasa Arab merujuk kepada sesuatu yang sangat ringan. Sebagian mengatakan semut paling kecil yang paling ringan, orang Arab mengatakan itu dzarrah. Atau orang sebagian mengatakan dzarrah itu adalah partikel-partikel kecil. Kalau dengan meletakkan tangan gitu di sini, kemudian ada debu yang nempel, kemudian debu itu terbang, itulah dzarrah. Atau jangan waktu masih kecil pernah melihat sinar matahari yang lewat ke kaca atau tembok, itu kan ada yang partikel-partikel terbang nih, gini bang, itu namanya dzarrah. Maksudnya merujuk kepada benda yang sangat ringan, yang kalau di dunia oleh nimbangnya nggopo. Ada nggak timbangan yang bisa menimbang dzarrah? Sulit ya? Sulit sekali. Nah, di sisi Allah yang seperti itu pun tertimbang. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Maka sekecil apapun amal soleh kita hari ini akan sangat menentukan kedudukan kita di surga. Maka pastikan semua nikmat yang kita terima hari ini betul-betul terkonversi, bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang sehat, pastikan keluar kalimat yang baik. Mata kita yang bisa melihat, pastikan melihat yang baik. Badan kita yang sehat, syukur bisa nolong keluarga dan nolong orang lain di sekitar kita. Saya hari Jumat pagi itu diundang oleh seseorang yang mendapatkan musibah di tahun 2022. Bayangin, 2022 dapat musibah, sampai hari ini belum masih menangis. Kenapa? Anaknya yang semester 4 di UGM itu pamit untuk membeli makanan. Ibunya bilang, oh ya, le, tukune neng kono wae yo, begitu kira-kira. Ternyata begitu keluar rumah, sudah beli makanan, pulang ketabrak mobil, langsung meninggal. Ini cucu dari orang yang punya banyak cucu, dan inilah cucu yang paling disayang.
Maka karena saking sayangnya dia mikir ditinggalin oleh anaknya ini, cucunya ini, ikut meninggal. Jadi bersedih hati yang teramat sangat mendalam sampai meninggal. Nah, saya diundang oleh ibunya kemarin. Kenapa ibunya mengundang? Ibunya itu pernah ikut kajian saya di salah satu kegiatan komunitas namanya Al Khair Community. Ibu-ibu sejumlah 20 orang yang ingin berbuat baik. Karena apa? Karena dia mengalami pengalaman ritual yang baik. Ketuanya Bu Dewi namanya, itu sudah dioperasi 4 kali. Pinggang kiri, pinggang kanan, punggung kiri, punggung kanan sudah dioperasi. Ternyata beliau mengamalkan apa? Dzikir pagi, dzikir petang. Masya Allah. Dan ternyata sembuh. Sembuh dari penyakitnya. Maka beliau ingin berbuat. Keluarga ini keluarga yang sangat terkenal di lingkungannya. Mereka mencari harta banyak, kaya raya, tapi seluruh lingkungannya dapat jatahnya. Sehingga yang namanya sedekah itu luar biasa. Masya Allah. Nah, ini perbuatan-perbuatan seperti ini akan memberikan kita kedudukan di yaumil akhir kelak. Saya diberi informasi oleh salah seorang jamaah bahwa beliau mengatakan ke saya, Ustadz, kita sekarang lagi bikin juga semacam Al-Khair komunitas kebaikan yang sementara ini insya Allah akan mengkhususkan untuk Ustadz. Beliau mengatakan, eman Ustadz, kalau jangan harus bekerja, berekonomi lagi, biar kami yang urus semuanya. Biar kami yang urus semuanya. Mereka akan bikin usaha, mereka akan melakukan aktivitas-aktivitasnya, intinya mendukung supaya Ustadz Wahid itu udah belajar sama dakwah aja. Ini perbuatan baik yang Masya Allah mudah-mudahan berpahala jariah. Isinya anak-anak muda nih, Masya Allah. Mungkin juga suatu ketika bakal ketemu dengan jenengan, karena mereka mau mengumpulkan seluruh masjid yang saya ceramah di situ. Sekarang jumlahnya makin banyak, yang mereka pengen banget ngumpulin antara masjid yang kebetulan Ustadz Wahid di situ ngajar, itu saling kenal. Jadi kalau mereka silaturahmi dengan jenengan diterima baik-baik, insya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, orang ini yang undang saya ini mengatakan, Ustadz, kemudian beliau mu'alaf, bayangin, mu'alaf baru masuk Islam diuji anaknya meninggal. Coba kalau nggak kuat gimana coba? Lah, saya mau beli Islam malahan jebul diuji ini. Bisa begitu nggak kira-kira? Ini sekeluarga besar tadinya non Muslim. Baru jadi mu'alaf, anaknya ditabrak mobil meninggal. Kebayang nggak? Maka Bapak Ibu semuanya, demi Allah, kita tuh diberi umur oleh Allah. Itu kenikmatan yang besar. Betul-betul ini nikmat yang menjadi bekal modal. Pulang selesai acara, bapaknya masih agak muda, itu masih anak pertama itu. Anak yang kedua juga di UGM juga, pintar-pintar anaknya, Masya Allah. Saya diantar sampai ke mobil. Beliau nangis, bapaknya ini nangis. Ustadz, saya mau menumpahkan ke jenengan rasa ini. Saya udah 3 tahun saya masih bisa merasakan. Anak ini Ustadz mau tidur wudhu, mau tindak ke kampus wudhu, jaga wudhu terus. Bayangin. Saya katakan, Pak, insya Allah sahid. Jadi insya Allah anak ini sudah bahagia di sana. Justru kita ini yang harus berupaya seperti dia, punya PR. Kita harus bagaimana caranya kita menjemput kematian dengan baik. Maka Bapak Ibu semuanya, kita hari ini berada di dimensi waktu 10 hari yang semua kaum muslimin yang tahu, yang belajar pasti sangat menginginkan sampai di hari ini. Karena kita sekarang berada di apa? Di awal bulan Dzulhijjah. Ingat Rasulullah bersabda, ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, ma min ayamin al-amalu solihu fihim ahabu illallah min hadhil ayam, yakni al-asr. Kata Rasulullah, Bapak Ibu semuanya, dan perhatikan betul ini, tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh di hari manapun. Nggak ada, Bapak Ibu semuanya, amal soleh yang dilakukan di luar hari yang ini, yang 10 ini lebih dicintai Allah, itu nggak ada.
Allah tuh cinta banget orang-orang yang melaksanakan amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan kita sekarang ada di dalamnya, Bapak Ibu semuanya. Sejak hari Rabu, hari Rabu kemarin tanggal 1, sekarang tanggal 5, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, tanggal 5 sekarang. Sudah 5 hari berjalan. Seluruh aktivitas amal soleh panjenengan sangat dicintai oleh Allah. Hatta perbuatan kecil hanya jenengan mengucapkan kalimat yang baik untuk istri panjenengan, untuk anak panjenengan, perbuatan baik kepada anak panjenengan, kepada tetangga panjenengan, itu Allah cinta banget. Sampai sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah kecintaan Allah terhadap amal soleh pada hari itu lebih dicintai bahkan dibandingkan jihad fisabilillah? Jangan tahu, jihad fisabilillah itu jihad yang besar, pekerjaan yang besar, ibadah yang besar, yang tidak semua orang juga bisa. Walaupun mau, jangan mau jihad juga kan harus izin sama pemerintah. Nggak bisa kita jihad sendiri ke Palestina, mana ada seperti itu. Tetapi Allah Maha Adil. Kita yang tidak jihad perang bisa mendapatkan pahala jihad dengan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Makanya jangan sampai berlalu detik-detik di awal Dzulhijjah ini kecuali diisi dengan amal soleh, ibu-ibu semuanya. Nah, saya terangkan satu-satu insya Allah. Kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali ada seorang laki-laki, kepala rumah tangga, keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya beserta dengan jiwa raganya, kemudian dia jihad, kital, perang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh di jalan Allah itu dan seluruh hartanya habis, baru sama dengan kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari-hari ini. Dengan lihat 5 hari ke belakang, jenengan sudah ngapain aja, tinggal sisa 5 hari ke depan. Pastikan hari ini jenengan melakukan aktivitas baik, contoh kecil. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Ini contoh ibadah yang sifatnya jenengan bisa lakukan sendiri. Barang siapa membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun asru amsalihah, maka bagi dia satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Saya nggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti ucapan alif lam mim itu 30 kebaikan. Padahal setiap 1 kebaikan menghapus 1 kesalahan. Makanya kalau orang muslim kok nganti mampir nang neraka dhisik yo kebangetan. Ingat, yang mampir ke neraka dulu adalah mereka yang timbangan buruknya lebih banyak ya. Jenengan berbuat 1 kebaikan dikasih 10. Jenengan gawe elek siji dibales siji. Tak badi songo to jenengan. Lah kok nganti mlebu neraka duluan sebelum ke surga? Wah, kebangetan itu. Maka sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rajin ngaji, insya Allah masuk surga bablas tanpa mampir neraka jahanam dulu, insya Allah. Allahumma amin. Kita semua yang rajin ngaji seperti ini insya Allah dibimbing oleh Allah. Karena apa? Janji dari Rasulullah, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thariqin ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berjalan menuju ke majelis ilmu seperti ini, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya benar itu Bapak Ibu. Kan dengan pengetahuan inilah kita berjalan dengan ibadah yang baik. Sebagian orang nggak ngerti di 10 hari ini adalah hari yang baik Bapak Ibu, walaupun dia muslim. Kalau nggak ngaji mana tahu gini bagi bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan para ulama berpendapat bahwa 10 hari ini lebih utama dibandingkan 10 hari akhir bulan Ramadan. Sebagian ulama berpendapat awane api siki begini api Ramadan, tapi yang kuat berpendapat adalah hari ini lebih utama. Kenapa? Rasulullah bersabda, mamin ayamin ahabu ilallah, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah,
siapapun yang puasa di hari-hari itu, maka satu harinya seperti puasa 1 tahun. Jadi dengan puasa Kamis kemarin, itu dengan seperti puasa 1 tahun. Siapapun yang sholat malam di malam-malam itu, 10 hari ini, tadi malam, barusan kita sholat malam, maka seperti sholat malam di malam Qadar. Bayangin, kalau jenengan setiap malam di 10 hari ini jenengan sholat malam, berarti jenengan 10 kali 10 malam jenengan seperti sholat di malam Qadar. Betapa dahsyatnya hari-hari ini. Maka bagi yang tahu, pasti hari-hari kalimatnya benar, pandangannya benar, pendengarannya benar, ibadahnya benar. Laki-laki sholatnya pasti di masjid. Eman-eman kalau enggak. Jenengan lagi jalan, hitung tuh, oh 1/4 lagi jam lagi duhur, saya siap-siap masuk masjid. Ini hari-hari urgent, hari-hari penting, bapak-bapak semuanya. Jangan karena pekerjaan jenengan lewat aja, adzan lewat aja, nggak masuk masjid. Ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa demi Allah. Maka perlu diketahui bapak ibu semuanya, orang-orang soleh di antara perlombaan kebaikan yuk sekarang ini, mereka yang punya uang dikeluarin tuh, sisain sedikit hanya keperluannya dia saja. Sodakoin tuh dia. Orang-orang soleh begitu bapak ibu. Karena apa? Belum tentu ketemu lagi dengan 10 hari seperti ini di tahun depan. Adanya dengan tenaganya. Maka Rasulullah bersabda, fattaqun nar, cegahlah diri kalian walau bisikin tamrotin, cegahlah panjenengan dari neraka jahanam walaupun hanya dengan separuh kurma. Ini wong miskin, separuh kurma niku pinten regine bapak ibu? 5.000, buatan ngantos niku. Katakanlah 5.000. Orang miskin pengen ibadah di awal Dzulhijjah, maka dia ibadah dengan hanya uang 5.000 perak, dia sedekah. Saya punyanya ini. Kata Rasulullah, kalau bahkan separuh kurma pun engkau nggak punya, maka bikalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata baik panjenengan di awal Dzulhijjah ini jenengan berkata-kata baik kepada istri, kepada anak, kepada suami, maka itu bisa menjadi pahala buat panjenengan, pahalanya besar sekali. Masya Allah. Saya kalau udah masuk awal Dzulhijjah itu ribut, saya jam 2:30 udah ribut. Tak pokoknya Amar, walaupun dia semalam anak muda, kadang-kadang pulang udah jam 11:30, tetap dibangunin, tetap harus berangkat. Itu imam dalam kondisi ngantuk berat. Tapi karena ini Dzulhijjah, Bapak Ibu, eman-eman kalau lewat waktu sampai kita nggak beribadah dengan baik. Saudara-saudara kita sekarang hajian, Masya Allah, berlipat-lipat pahalanya. Kita yang di sini berusaha untuk optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kalimat yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kalau dulu waktu di dunia saya banyak beribadah untuk persiapan hidup hari ini. Hari ini maksudnya adalah di sorga nanti. Setiap kita menyesal Bapak Ibu. Kalau tadi yang di akhir An-Naba itu kan orang kafir yang mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba saya mati saja, nggak usah hidup lagi kayak hewan itu. Hewan setelah selesai dimatikan jadi tanah. Orang kafir nggak dimasukkan neraka jahanam selama-lamanya, makanya pengen mati aja. Dan nggak ada mati waktu itu, yaumil akhir, hari terakhir nggak ada kematian. Bapak Ibu semuanya, subhanallah. Yang di sorga nikmat selamanya, yang di neraka susah selamanya. Dan kita orang-orang muslim juga mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, sebagai bentuk penyesalan. Kenapa dulu saya sedekahnya nggak banyak? Kenapa salat malam saya nggak banyak? Kenapa saya dulu masih galak sama suami masih galak sama istri? Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ibu-ibu bilang sama suami, oh ya, segera bikinin kopi. Pak, kalau tambahkan kopi, hilang dosanya itu. Nih, oh coba bentak-bentak suami, terusan menunggu ya, minta maaf. Demikian juga suami, angkat suara ke istrinya dosa. Segala perbuatan baik ini Bu, tambahi napa blonjon nih. Begitu nih.
Jangan sampai kita rugi, Bapak Ibu semuanya. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah hari-hari yang sangat penting buat kita. Maka pastikan kita benar-benar efektif. Bapak-bapak, jangan sampai 10 hari ini jangan nggak sholat di masjid, demi Allah rugi jangan. Persiapan saya di awal Dzulhijjah ini berusaha untuk penuh sholat rawatibnya, baik yang utama maupun yang tidak utama, muakkadah dan ghairu muakkadah. Pokoknya dengan persiapin ya. Tindakan kemana perhitungkan, nanti saya di masjid mana sholatnya, jangan sampai lewat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa nih, wala tuhsini yauma yub'atsun, di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87, Nabi Ibrahim berdoa, wala tuhsini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kau dihinakan di hari ini, hari kebangkitan maksudnya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat buat kita harta kita dan anak-anak kita. Kita di dunia hari ini mati-matian berjuang supaya anak-anak kita sukses, supaya harta kita bertambah, buat rumah, buat gedung, buat sekolah dan lain sebagainya. Ingat, akan ada satu masa itu semua tidak memberikan manfaat buat panjenengan, yaitu ketika di yaumil akhir dia akan menghadap Allah nafsi-nafsi. Jadi seorang istri lari dari suaminya, seorang suami lari dari istrinya karena takut diminta pertanggungjawaban. Pada waktu itu amal soleh panjenengan yang akan dihitung. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah pada hari itu biqalbin salim, dengan hati yang benar, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Siapa dia? Orang-orang yang di dunia itu terhindar dari kesyirikan, terhindar dari riya, terhindar dari kemunafikan. Itu orang yang qalbun salim. Dia punya harta, longgar hartanya untuk sedekah. Dia punya tenaga, longgar hartanya untuk beribadah, longgar tenaganya untuk menolong orang lain. Itulah orang-orang yang man atallaha biqalbin salim, yang dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, orang yang jelas bersih hatinya saja masih berdoa, wala tuhsini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan ini. Apalah lagi kita, Bapak Ibu semuanya, jauh lebih berkebutuhan. Maka berbuatlah walaupun sedikit. Maka sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, monggo kita di hari-hari ini beramalah walaupun sedikit. Maka saya kasih judul pagi ini, beramalah walaupun sedikit. Karena saya tahu di antara kita tidak semuanya juga orang kaya. Mau sodako nggak punya uang banyak, sodakohlah dengan yang kita punya. Tadi sudah saya sebutkan, fattaqun nar, cegahlah diri panjenengan dari neraka, walau bisikin tamrotin, walaupun dengan hanya separuh kurma, walaupun jangan punya duit cuma 2000 perak, mungkin jadikan 2000 perak itu bisa menghalangi jenengan dari api neraka. Itu Bapak Ibu, berbuat walaupun hanya sedikit. Saya terharu gitu, ada anak muda yang menyampaikan ide itu ke saya tuh, ya Allah, mereka itu dalam tanda kutip murid-murid saya kan, berarti mikirin gurunya sampai sejauh itu. Saya cerita sama istri itu, sampai istri itu bergedel, sampai berbesmillah, ya Allah ya, ada orang yang mikirin kamu sampai sebegitunya ya. Mereka mungkin bukan orang-orang kayak anak-anak muda yang semangat. Masya Allah, Masya Allah. Di antara usaha yang mau dilaksanakan, katanya mau bikin semacam kayak KFC itu, bikin fried chicken, nanti dibuat programnya. Sebagian keuntungannya dipakai untuk mengcover kegiatan Ustadz Wahid. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi monggo kita berbuat walaupun hanya sedikit. Kata Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 32, alladzina adalah orang-orang yang tatawaffahumul malaikah thayyibin, adalah orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam kondisi baik. Yaquluna, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah,
Selamat untuk kalian, kalian masuk surga bima kuntum ta'malun. Coba Bapak Ibu semua, saya ajak jenengan masuk ke dimensi waktu itu. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat atas izin Allah dengan kematian yang baik, yaitu kematian yang husnul khotimah, sebagaimana yang kita ingin. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kita minta kepada Allah untuk mati yang baik. Dikatakan kepada mereka nanti, salamun alaikum, selamat untuk kalian, udkhulul jannah, kalian masuk surga bima kuntum ta'malun, disebabkan karena panjenengan telah berbuat baik di waktu dulu ketika di dunia. Masya Allah, ibu semuanya. Kita nerima rapot dulu, deg-degan, munggah opora, api opora nilainya, ya enggak ibu-ibu? Ketika kemudian rapor kita baik, senengnya koyo apa? Zaman sekarang nggak ada rapot merah nih, zaman kita masih ada nih. Rapotnya abang, ya susu saya pol. Gini apa gini? Kalau sekarang kan nggak ada yang rapot hitam semua. Kita bisa rasakan, nerima rapot nilainya baik saja berarti kita naik kelas saja, bahagianya kayak mana. Akan ada masa kalimat ini, salamun alaikum, berarti kita lulus. Selamat kepada kalian, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surganya Allah. Bima kuntum ta'malun, disebabkan karena dulu jenengan beramal baik di dunia. An-Nahl 32. Apa yang ingin saya maksud benar-benar? Berbuat ibu-ibu bima kuntum ta'malun, karena amal soleh jenengan. Apalagi sekarang di awal Dzulhijjah, walaupun kecil sekali lagi jenengan berbuat. Jadi dikatakan apa? Satu huruf saja jenengan mendapatkan 10 kebaikan. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Ya minimal dihafalan toh. Qul huwallahu ahad. Jenengan apa tuh itu? Dibolak-balik nih kok. Pak ya, berapa huruf itu? Qul huwallahu ahad. Qaf, lam, ha, udah 3. Coba, banyak kita dapatkan. Masya Allah. Kemudian Al-Waqiah 10. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang disik-disikan berbuat baik. Ini saya katakan, orang soleh itu berlomba-lomba ibu-ibu semuanya di awal-awal Dzulhijjah ini. Piye caranya amal kuoteh di awal Dzulhijjah ini? Pagi seperti ini, jangan lewat zikir pagi. Jangan lewat zikir pagi. Bapak ibu semuanya, wajar manusia kadang-kadang lupa. Kadang-kadang butuh diingatkan. Makanya ngaji itu penting. Saya sendiri kemarin sempat beberapa waktu itu zikir pagi, zikir petang itu sering lewat. Bayangin, saya yang pengajar, saya yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran saja, kadang-kadang ada hidayah yang dicabut. Saya lupa, dibuat lupa oleh Allah zikir pagi, zikir petang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Badan sakit turah karu-karuan. Dan ini memang dalilnya nyambung. Sahabat itu zikir pagi, zikir petang mensifati dengan begini. Kalimat ini saya baca contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tahu nggih? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salah satu bacaan zikir pagi, zikir petang. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kalimat-Mu yang agung dari seluruh keburukan makhluk ciptaanmu, entah ular, entah apa, entah penyakit, entah virus. Sahabat mengatakan, kami mengamalkan ini rutin sampai kemudian kami dicopot kalajengking sehingga kami demam. Akhirnya kami pun mengingat-ingat mengapa ini terjadi. Kami tadi pagi lupa tidak zikir pagi. Saya benar merasakan ibu begitu aktif zikir pagi, zikir petang lagi, Masya Allah, sakit-sakit yang aneh itu mulai hilang. Bayangin Bapak Ibu, sakit yang didatangkan Allah kepada kita sebagai pengingat buat kita supaya kita beramal soleh. Masya Allah, zikir pagi, zikir petang itu maknanya besar banget nih. Ada di sini yang sudah aktif zikir pagi, zikir petang, Bapak Ibu? Sudah belum? Siapa coba? Ibu-ibu ada yang rajin biasanya? Zikir pagi, zikir petang sudah dilaksanakan belum? Belum. Nanti dibagi oleh takmir. Nanti filenya saya kirim ke beliau, insya Allah. Di satu masjid, ibu-ibu, saya kirimin filenya langsung dicetak. Saya kan sudah tua Ustadz, saya butuh yang gede. Saya kirim filenya dicetak segini nih. Sehingga
Dibaca tiap hari, lama-lama hafal. Lama-lama hafal. Dan saya kirim yang isinya sudah sunnah semua. Ya, jadi 3 pagi 3 petang juga warna-warna, kadang-kadang ada yang dimasukkan yang dhaif. Ini insya Allah yang saya kirim nanti yang sahih semua. Itu manfaatnya besar. Orang yang tadi itu yang sakit dioperasi 4 kali, Allah sembuhkan lantaran 3 pagi 3 petang, ibu-ibu. Bayangkan, padahal di rumah sakit sudah dioperasi 4 kali nggak sembuh. Masya Allah. Kata Allah, was-sabiqun as-sabiqun adalah orang-orang yang dulu-duluan. Pokoknya kebaikan itu jadi berlomba-lomba. Disik-disik, makanya sering saya katakan kalau jenengan sholat di masjid, jangan mengatakan begini, monggo-monggo jenengan tengah jengkol tengah mawon. Bukan. Kalau untuk cari soft jenengan dulu-duluan. Jangan ada orang tua, monggo Pak jenengan sing sepuh tengah jeng. Bukan. Karena soft pertama lebih utama dari soft kedua. Dikatakan was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang betul-betul dia itu berlomba-lomba untuk dulu-duluan berbuat baik. Kata Allah, ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Didekatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka juga Allah berfirman, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Khitamuhu misk, bahwa surga itu indah. Itu kalimat laknya dari kasturi, bahwa intinya unsur surga itu indah. Kata Allah, wa fi dzalika, untuk yang begitu itu maka berlomba-lombalah. Ingat Allah berfirman kepada Qarun di dalam Quran surah Al-Qasas 77. Wabtahi fima ataqallu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bayangin Bapak Ibu, Qarun itu dikasih kekayaan banyak banget. Apa perintah Allah? Qarun, cari tuh dengan harta yang kutitipkan padamu akhirat yang suruh dicari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun dunia ora tok lali itu tok. Jadi jenengan dikasih sehat, dikasih harta, dikasih anak, dikasih istri, semuanya itu dalam rangka supaya jenengan itu punya kedudukan yang tinggi di akhirat. Dunia itu sebentar banget Bapak Ibu. Makanya kalau diberi sekarang kita hidup di waktu 10 hari ini, demi Allah kalau jenengan bisa memanfaatkan, insya Allah kedudukan kita di surga itu tinggi. Tinggal sisa 5 hari. Nanti malam saya di Masjid Al-Fajar mengadakan sholat lail 11 rakaat seperti sholat tarawih dengan membaca setengah juz Al-Quran. Yang imam nanti Amar di Masjid Al-Fajar di daerah Cokro-Bedok. Kenapa? Kita ingin menegakkan sunnah. Salah satu sunnah bahwa di luar bulan Ramadan pun sekali waktu sholat lail berjamaah. Besok malam insya Allah di Masjid Al-Ma'arij kita juga mengadakan sholat lail berjamaah, membaca setengah juz. Harapannya apa? Supaya dapat pahala berlipat. Al-Ma'arij itu di Mancasan. Di sini silakan kalau diadakan dengan, di sini ada pemuda-pemuda yang hafalan Qur'annya bagus, ya dengan ajak untuk bisa sholat malam bersama. Kemudian Quran surah Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa man ja'a bisyayyi'ati, barang siapa yang datang kepada Allah dengan 1 keburukan, fala yujza illa mislaha, tidak akan dibalas kecuali yang semisal itu. Berarti nek salah siji dibalas siji. Kemudian dikatakan wahum la yudlamun, mereka semua, kita semua tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan, nek wong rajin tenan orang-orang ini mlebu neraka. Kenapa? Karena setiap satu dibalas 10 kebaikan. Nek enek dibalas siji badi songo ibu-ibu. Nek nganti jenengan neraka berarti kebangetan men, elek kok akeh men. Paham Bapak Ibu? Bayangin. Islam itu menakjubkan. Sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi amsri amsalihha.
Setiap satu huruf, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Maka alif lam mim menjadi 30 kebaikan. Kemudian dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapapun yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Contoh sekarang ini, jenengan ini kan fisabilillah ini. Jenengan ngaji seperti ini, oh saya ikut bayar 20.000 nih untuk urun minumannya, urun makanannya. Makanya kegiatan seperti ini jangan rebutan tuh donasinya. Kenapa dilipatkan 700? Kata Allah, barang siapa, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti jenengan menanam 1 butir, setiap 1 butir akan tumbuh menjadi 7 bulir, setiap 7 bulir ada 100 butir biji. Berarti 1 dilipat menjadi 700 kalau jenengan infak di fisabilillah. Contoh hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut donasi itu untuk makanan, untuk minuman, jenengan itu pelipatannya 700. Bahkan Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau jenengan ikhlasnya banget, lebih banyak, Allah bisa lipatkan tanpa batas. Dan Allah itu luas dan maha mengetahui. Makanya bagi yang tahu, donatur-donatur kayak gini nih, kegiatan kayak gini itu mesti penuh. Di Masjid Al-Ma'arij yang saya ceritakan tadi itu dulunya tuh nggak punya kas, Bapak Ibu. Karena kebetulan waktu itu di situ takmirnya tuh nggak mau keluar dana. Mudah-mudahnya saya kumpulin sendiri. Sekarang dananya Masya Allah. Bahkan mereka bikin baitul mal khusus masjid itu yang bisa menolong lingkungan sekitar. Bayangin Ibu-ibu semuanya. Kemudian Quran surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhanmu, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kemudian dikatakan di akhir ayat, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan kau dapat ujian di awal Dzulhijjah ini dengan sabar, oh pahalanya luar biasa. Seorang istri mengatakan ke saya misalnya, Ustaz, suami saya pecicilan dengan sabar, pahalanya besar banget. Ada ibu-ibu datang ke saya, ibu-ibu, Ustaz, urung mari Ustaz. Ini orang suaminya naksir janda. Jandanya masih saudara istrinya. Oh subhanallah. Saudara sepupu. Sudah dilaporkan ke Pak RT, ke Pak Duku untuk ditangani. Tetap saja malahan. Aku menyerah. Tak pek bojomu. Bayangin. Bojonya dikirimin guna-guna. Jadi bojonya naksir orang itu, subhanallah. Memusuhi istrinya ini. Saya bilang, Bu, sabar Bu. Amalan apa yang saya sampaikan, zikir pagi, zikir petang, mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan. Ini udah lama, udah 3 bulan. Baru tak kasih 3 paket, itu minggu lalu. Masya Allah. Kalau jenengan sabar dalam kondisi itu, maka kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu nggak ada timbangannya, nggak ada batasnya. Makanya ada istilah sabar iki ora ono watese. Jarene sapa sabar ono watese? Sabar itu nggak ada batasnya. Ngene iki yo sabar iki ono watese. Kowe sing dhewe-dhewe. Allah mengatakan sabar itu nggak ada batas. Ya sabar, ya sudah. Masya Allah. Maka sekali lagi beramalah Bapak Ibu semuanya walaupun sedikit. Kata Rasulullah, hari ini kita banyak belajar dalil ini. Supaya jangan benar-benar pintar nih. Karena ini awal Dzulhijjah. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Dikatakan walau antalqu akhaka biwajhin khaliqin, walaupun hanya sekedar seorang ibu, seorang bapak keluar dari rumahnya, kata tangganya. Paham Bapak Ibu? Jangan remehkan di hari-hari ini, walaupun kecil. Dikatakan oleh Rasulullah, walaupun jenengan keluar dari rumah ketemu tonggo, assalamualaikum Bu, pripun kabarin jenengan, itu sudah besar pahalanya. Makanya kalau di awal Dzulhijjah pun masalah ini, jadi ketemu tonggo, subhanallah. Jangan ibu-ibu, jangan lagi musuhan sama orang misalnya. Dzulhijjah ini, jangan terus mengok. Itu kata Rasulullah, walau antalqu, walaupun hanya sekedar jenengan keluar dari rumah, jenengan senyum, wajah berseri kepada tetangga panjenengan, apalagi kepada musuh. Lah, niku pahalanya gede banget itu. Sabar plus wajah berseri, kayak mana pahalanya itu?
Ini menunjukkan apa? Walaupun jenengan pun orang kaya raya hari ini, jenengan bisa berbuat baik maksudnya. Iya Bapak Ibu, Masya Allah. Kemudian dikatakan, ini penting ibu-ibu terusnya, khususnya ibu-ibu nih penting ini. Kata Rasulullah, innakum la tas'unan nasa bi amwalikum. Bapak-bapak juga nih, sesungguhnya kalian semua manusia tidak akan bisa mengambil hati orang-orang dengan harta panjenengan. Sebanyak apapun harta panjenengan, bagi satu terus ben seneng entek duit panjenengan. Gini lagi. Tetapi kata Rasulullah, jenengan akan bisa mengambil hati mereka, menyenangkan mereka. Yang menyenangkan itu adalah pahala dengan wajah yang baik dan akhlak yang baik. Tuh. Dan ini dilakukan oleh Nabi siapa? Sulaiman. Izin kepada Allah untuk ngasih makan seluruh makhluknya. Stres. Ini orang sugi banget, pol. Nah, kita ini siapa? Maka dikatakan, tabassum muka fi wajhi ahika shadaqah. Wajah baik panjenengan kepada saudara panjenengan adalah shadaqah, ibu-ibu semuanya. Jadi jangan suka apa? Nyinyir. Kalau nyinyir kalimat nih, kalau apa? Memalingkan wajah apa namanya? Ini masalah nih. Malah kayak gini. Wah, ini tambah masalah nih. Nanti perintahnya khusus tentang itu. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu perhatikan ini. Rasulullah bersabda, "Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha." Jadi, marokoh itu air yang dimasak, alias masak duduh. Saya kasih gambar ke ibu-ibu. Masak daging, diparingi duduh, dengan masak duduh diparingi daging, sami boten. Sami boten. Ini masak air, masak duduh dikasih daging ini, marokoh nih. Maksudnya Pak, jenengan mungkin nggak punya daging banyak. Orang patio sugi, jenengan masak daging, saking pengen jenengan berbagi, kata Rasulullah, disuruh akei duduhe, peniso bagi-bagi. Tuh, ibu-ibu. Ya nek Bapak Ibu rakyat minimal anaknya melu lah, DKI. Sampai sebegitunya Rasulullah. Idza tabakhta marokotan fa aksir maha. Nek jenengan masak akeh itu duduhe jo ben iso bagi-bagi karo tangga. Nggih, Masya Allah. Kemudian ini bapak-bapak sekarang. Bapak-bapak. Ilaika latangfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah ila ajirta 'alaiha hatta ma taj'alu fil fimra'atik. Bapak-bapak, setiap panjenengan keluar dari rumahnya mencari nafkah, nafkah diberikan ke rumah berpahala. Itu nafkah, itu infak di dalam keluarga. Hatta sampai ketika seorang suami menyuapi istrinya, Bu, disuapi, ini ku sunnah nih. Bapak-bapak praktek buatan, ibu-ibu pernah nggak disuapi sama suaminya? Ala Ustaz, istuwaisin. Itu tuh sunnah, Bapak Ibu. Anak-anak saya udah nggak heran. Saya di tempat orang nikahan saja, saya itu suap-suapan sama istri. Wis orang gumun ae Ustaz Wahid nih kalau bojone mesti nek ngomong hajatan itu ya. Karena kebiasaan. Jadi yo wis ora izin. Kenapa? Rasulullah perintahkan. Demi Allah Bapak Ibu. Kalau jenengan lakukan itu, yakin hati menyatu, nggak akan bertengkar jenengan sama istri. Lagi jelek banget Pak jenengan, pulau suapi. Wah, iya apa. Awal-awalnya begitu, lama-lama demi Allah hati menyatu. Sunnah, Bapak Ibu semuanya. Hatta mata ja'alu fil fimro'atik, sampai suapan panjenengan kepada istri panjenengan. Itu pahalanya besar sekali. Islam itu sebenarnya nggak usah aneh-aneh untuk menjadi hubungan baik suami istri. Itu diperhatikan ibu-ibu. Wis tua, ben wis tua, kenapa? Jangan-jangan belum pernah. Dek ben Ustaz pas nikahan kayak lo disorot. Dek ben itu udah dicontohi sebenarnya ketika jenengan nikah dulu. Gini apa nggih? Sekarang dipraktekkan mumpung belum meninggal dunia. Mumpung awal Dzulhijjah. Ibu pun nanti bilang sama bapak-bapak yang berangkat, Pak, perlu disuapi Pak, itu sunnah Pak. Demi Allah, kalau jenengan lakukan itu nikmat. Giliran karo pacare suap-suapan, la ilaha illallah. Saya punya jamaah namanya Pak Tono, punya warung soto. Ustaz, saya itu kadang-kadang tutup mata. Ini orang udah belajar sunnah. Kenapa Pak? Di pojok sana wong selingkuh pacaran. Kenapa saya katakan selingkuh? Wong podo-podo wis tuwa kok. Pacaran, kan ketok sing pacaran kalau yang nggak pacaran. Kalau yang nggak pacaran bawa anak biasanya. Ini orang sudah kelihatan banget ini. Pegawai do pegawai mojok nang kono, suap-suapan. Gini dan kalau selingkuhannya suap-suapan.
Gini apa gini kok? Kira kalau bojone kalau bojone kayak kopi, kayak subhanallah sama pacarnya. Ya yangku la ilaha illallah. Nyata apa nyata? Pak Awan, gimana Pak Awan teman-teman? Banyak Pak Awan pegawai-pegawai yang begitu itu. Gini apa gini? Guru-guru juga ada yang begitu. Kembali pada ketangkep, subhanallah. Dengan istri, dengan suami begitu, itu baru betul. Kalau jangan praktekkan, insya Allah jangan tercegah dari perselingkuhan, insya Allah. Islam sederhana, tapi kalau harus dilakukan. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, kalimatani habibatani ila rahmani, khafifatani ala lisan, takhilatani fil misan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan diucapkan, berat timbangan. Subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi. Maka diamalkan tuh di awal bulan Dzulhijjah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin di mata kita kecil, tapi di sisi Allah bisa jadi sangat besar. Ingat kisah tentang seorang pezina yang dia melihat anjing dalam kondisi meret-meret kehausan, kemudian orang ini pun turun ke sumur, copot sepatunya, ambil air dan diberikan kepada anjing itu, dan anjing itu kemudian hausnya hilang. Di dalam hati sini dikatakan Allah berterima kasih dengan wanita ini, dan wanita ini menjadi penduduk surga. Kecil, bayangin, perbuatan kecil. Tapi kalau ikhlas karena Allah menjadi berhasil. Bapak Ibu semuanya, terakhir ada kisah satu keping dirham mengalahkan 100.000 keping dirham. Orang miskin punya 2 dirham. Dia berpikir saya pengen sodakoh, maka dia pilih di antara 2 keping dirham ini yang halus. Dulu tuh kan pakai keping nih, halus kasar, yang halus disedekahkan. Artinya dia ingin sedekah separuh yang baik. Ada orang datang ke rumahnya segudang dirham, dia ambil 100.000 di antaranya disodakohkan. Ternyata 2 orang ini pahalanya lebih besar yang pertama. Padahal satunya ratusan keping dirham, sementara yang satu hanya 1 keping dirham. Kenapa? Karena orang yang pertama menyedekahkan separuh dari hartanya, sementara yang banyak dia mensedekahkan mungkin bagian kecil. Orang punya uang 20 triliun, ibadah sedekah 1 miliar sedikit buat dia. Tapi orang punya uang 1 juta, ini yang 500.000 sedekah, itulah pahalanya besar sekali. Adilnya Allah, maka saya katakan monggo berbuat. Walaupun kita bukan kaya raya hari ini, berbuatlah dengan sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu yang disampaikan pada hari ini, pagi ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan semua ibadah baik. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, mudah-mudahan yang susah ekonomi diangkat kesusahannya, dan Allah berikan kepada kita ketentraman, kebaikan hati, dan mudah-mudahan kita sisa umur menjadi kebaikan dan kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Inti dari pengajian ini sedekah walaupun sedikit